Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, walhamdulillah, astagfirullah, wallah. Kembali saya dari tim Raja Nusantara. Sebagaimana sudah saya sampaikan bahwasanya ke depan tim Raja Wali akan membuka dialog terkait dengan berbagai macam realitas kehidupan yang ditembak atau yang ditinjau dari spirit melalui media wayang. Dalam video sebelumnya sudah saya perkenalkan Pak Ustadz Supardi dari Jakarta Timur. Lengkapnya Pak Ustadz Supardi SAG MM. Beliau adalah dosen di STIE Dharma Bumi Putra. Baik, untuk kali ini yang akan diperkenalkan atau yang akan disampaikan adalah Ramayana, wayang Ramayana terkait penokohan, makna dan segala macamnya lah. Pada Pak Ustadz Supardi dipersilakan untuk melanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan keberkahan keselamatan jalan buat kita semua. Alhamdulillah, kita melanjutkan pembicaraan tentang wayang dalam kehidupan dan wayang dalam perspektif Islam. Mas Ika tadi menanyakan tentang wayang itu sebenarnya ada dua generasi. Pertama generasi Ramayana, ya tokohnya Rama dan teman-temannya. Yang kedua generasi Bharatayuddha atau Mahabharata, Ramayana dengan Mahabharata. Nah kemudian Ramayana ini tokohnya adalah Rama. Kemudian sebenarnya lakon Ramayana ini kaitannya dengan rukun agama. Dulu waktu zaman Nabi bersama para sahabat, di situ ada tamu. Tamunya itu Jibril sebenarnya. Dia nyampaikan gini, "Ya Rasulullah, akhbirni anil iman." Nah, akhbirni anil iman. Al imanu kata Rasul, huwa tu'minu billahi wal malaikati wa kutubi rasuli wal yaumil akhir wal qadri khairi wa syarri minallah. Kata tamunya itu sodakta, bener engkau ya Muhammad. Nah kemudian akhbirni anil Islam. Al Islamu, kata Nabi menjawab, al Islamu huwa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah aqimus shalah wa atuz zakah wa shaum Ramadan wa hijjul baiti man ista'ilai sabila. Itu Islam. Kemudian sodakta ya Muhammad, akhbirni anal ihsan. Al ihsanu huwa anta budallah kana hatarahu fa ilam yakun tarahu fa innahu yaraka. Itu jawabannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sodakta. Kemudian akhbirni alal yaumil qiyamah. Kata Nabi, yang menanya lebih tahu pada yang ditanya. Nah, kemudian itu enggak dilanjutkan, kemudian baru tanda-tandanya. Nah, tandanya itu akhbirni alal akhirul kiamah. Itu tanda-tandanya ada dalam hadis. Tapi kita akan bahas tentang tiga: iman, Islam, dan ihsan. Iman itu digambarkan dengan anoman. Nah ini, jadi anoman itu menggambarkan tentang iman. Al imanu huwa tu'minu nabillah wa malaikati wa kutubi rasuli wal yaumil akhir wa qadri wa syarri minallah. Jadi iman itu adalah iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, qada dan qadar. Itu iman. Digambarkan dengan anoman. Nah, kemudian Islam, al-Islamu huwa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul aqimus shalah wa atuz zakah wa shaum Ramadan wa hijjul baiti man ista'ilai sabila. Nah, Islam itu digambarkan syahadat tain, yaitu dua kalimat syahadat, tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, mendirikan sholat, puasa, zakat, dan haji. Itu digambarkan Rama. Rama ini penggambaran Islam. Jadi iman dengan
Islam. Kemudian ihsan itu huwa anta budallah kana tarahu fa ilam yakum tarahu fa innahu yaraka. Bahwa ihsan itu kalau kalian ibadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah, dan jika tidak maka kamu itu dilihat oleh Allah. Digambarkan dengan tokoh namanya Lesmana Murdapa. Lesmana Murdapa, Lesmana Widakdo ini namanya ihsan. Maka ihsan ini adalah akhlakul karimah. Sementara Islam itu adalah fikih, tentang pemahaman hukum-hukum dalam Islam. Sementara iman ini adalah ilmu kalam, ilmu tentang ketauhidan dan tentang ketuhanan. Jadi teologi, ya ini adalah fikih tentang dunia hukum, mulai dari sholat, zakat, puasa, haji dan teman-temannya. Nah, sementara ihsan ini adalah tentang muamalah. Maka ilmunya iman ini adalah namanya ilmu kalam, ya. Ini ilmu kalam, usul fikih, bukan ilmu usuluddin, ilmu kalam. Sementara rama ini ilmunya adalah ilmu fikih, mulai dari usul fikih. Nah, ihsan ini ilmunya tasawuf. Nah, ini jadi ada iman, Islam dan ihsan. Nah, dari ini tokoh yang namanya tokoh utama atau tokoh sinergi. Nah, kemudian ada tokoh antagonis. Nah, tokoh antagonis itu terdiri dari amarah, itu namanya Rahwana. Nah, Dasamuka ini amarah. Nah, ini dari sisi nafsu manusia ada amarah. Kemudian ada nafsu yang kedua namanya sufiyah. Nah, sufiyah itu dilambangkan dengan Kumbakarna. Nah, Kumbakarna lambang namanya nafsu sufiyah. Kemudian yang ketiga nafsu lawamah. Lawamah itu dilambangkan dengan Sarka Kenaka. Nah, ini tokoh wayangnya belum pas, tapi ini melambangkan tokoh yaitu lawamah. Lawamah ini Sarka Kenaka, Sarpa Kenaka. Kemudian satu lagi mutmainah. Mutmainah dilambangkan dengan Gunawan Wibisana. Ini mirip dengan Arjuna juga, jadi Gunawan Wibisana. Jadi amarah, lawamah, sufiyah, mutmainah. Nah, di antara iman, Islam dan ihsan itu terjadi permasalahan. Masalahnya adalah rebutan Dewi Sinta, ini yang direbutkan. Jadi Dewi Sinta ini dicuri oleh Rahwana, mengakibatkan jadi permasalahan. Permasalahan pertama dunia ini termasuk ya wanita, karena dulu zaman Habil sama Qabil itu kan, itu rebutan wanita. Jadi rebutan wanita, nah, mengakibatkan terjadi pembunuhan. Qabil membunuh Habil karena masalahnya seorang iklimak, rebutan seorang wanita. Nah, dari amarah, lawamah, sufiyah, mutmainah itu melawan iman, Islam dan ihsan. Karena amarah ini, Rahwana itu raja yang bengis, maka adiknya ditundung. Nah, ini yang namanya Gunawan Wibisana itu ditundung. Akhirnya dia pergi menggabungkan diri kepada kepada Rama. Nah, kemudian iman, Islam dan ihsan. Ini iman Anoman, Islamnya adalah Rama, ihsannya adalah Gunawan Lesmana. Kemudian Gunawan gabung menjadi istiqomah. Jadi iman, Islam dan istiqomah akan mampu melawan amarah, lawamah dan sufiyah. Karena amarah, lawamah, sufiyah itu adalah karakter yang kalau dibiarkan akan membahayakan. Tapi kalau tidak ada ya nggak mungkin, karena nafsu itu tidak bisa dihindarkan, dihilangkan, namun di manage gitu. Karena amarah itu dari api, sufiyah dari air,
lawamah dari Angin. angin. Nah, sementara mutmainah dari tanah. Nah, anasir api, air, angin ini membahayakan kalau banyak, tapi kalau nggak ada ya nggak bisa hidup. Tapi anasir mutmainah ini yang paling dominan, itu ada di nafsul mutmainah. Itu dulu Kang. Coba yang lain, coba gimana? Nah, tokoh-tokoh ini kan munculnya dari India. Ya. Nah, apa namanya, terkait dengan iman Islam itu iman Islam dan ihsan. Iya. Ini kan dari India, dari awal dari India itu ada apa namanya, ada kesetaraan ide atau memang Islam yang mendekatkan tema itu ke tokoh-tokoh ini? Ya. Sebenarnya ini duluan dari India, dari Islam belakangan. Iya. Kalau di tokoh di India itu tidak lengkap. Jadi Rama hanya dengan Anoman. Nah, tokoh yang menonjol ya Rahwana aja. Jadi, nah ide-ide India itu diadopsi oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, kemudian dijadikan penyempurnaan, dilambangkan dengan lambang yang sempurna, jadilah wayang versi Islam. Karena wayang ini duluan lahir, ya, duluan ada dibanding Islam. Kalau Islam baru 1400 tahun, nah wayang ini sudah 3500 tahun yang lalu. Jadi duluan Islam dengan duluan wayang dibanding Islam. Tapi karena wayang ini adalah kebenarannya sudah absolut, tataran kebenaran yang logical, maka ditembak dengan wahyu, dengan Quran, dengan Islam sama. Jadi ada satu kesamaan, karena kebenaran yang absolut itu wahyu, tapi di bumi ini ada bukti kebenaran. Ya. Oke. Ini terkait perkenalan wayang ya. Kita sudah mengenal bahwasanya setiap tokoh membawa karakter dan membawa makna atau filosofi yang berbeda. Jadi seandainya kita memandang wayang sebagai sesuatu produk yang menyesatkan, salah lah, pasti salah. Betul. Karena ini wayang sebagai media untuk kita belajar. Ya. Kita belajar, kita bercermin diri terkait kenyataan hidup atau terkait kehidupan dunia ini. Jadi kita akan terus menggali wayang ini untuk lebih dalam lagi, lebih berbagai makna lagi. Untuk sementara demikian dulu, kita nanti ke tema berikutnya masih terkait dengan wayang. Terima kasih, tetap tingkatkan iman dan amal soleh. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.